Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Livia Ramadan, NIM 4181911048. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia dengan dosen Bapak Sumardi, yaitu dengan judul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Langsung saja, yang pertama, latar belakang. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Di kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu masyarakat, berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu, sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Tetapi pada lingkup yang luas dan bersifat resmi, digunakanlah bahasa Indonesia. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 lalu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi. Tetapi di sisi lain, bahasa daerah pun tetap memiliki peran dan jabatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah tetap dijaga eksistensinya. Di balik arus permasalahan kebahasaan yang terjadi di Indonesia, menilik pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Lalu kita masuk ke pembahasan, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar atau isyarat. Tetapi lebih spesifikasinya ke bahasa. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang kebanggaan nasional. Yang B. Lambang identitas nasional. Yang C. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya dan bahasanya. Dan yang D. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dan yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan. Yang B. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, contohnya sekolahan, perkuliahan. Dan yang C. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang D. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan secara teknologi dan modern. Lalu, fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang tercantum dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEK. IPTEK berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEK yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, elektronik bisnis, e-commerce, TV, edukasi, dan lain-lain, melaju dengan pesat, terutama pada abad ke-21 sekarang ini. Lalu, peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting.
beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa Indonesia dari segi estetis bahasa, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial atau social control. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang terakhir, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Lalu, langsung kesimpulannya. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam pembangunan bahasa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Dan terakhir, saran kita sebagai kaum intelektual, kita harus bisa menjaga bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia dan dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Mungkin itu saja presentasi dari saya, dan materi yang saya sampaikan bisa dilihat di layar linknya. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.